6 cara menghadapi orang yang tidak menghargai kita. Dalam hidup ini, tentu kita bertemu dengan berbagai macam karakter dan sikap seseorang. Jika kita beruntung, kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik, mampu mengerti kita, dan tulus dalam berteman. Namun, tak jarang kita menemui orang-orang yang kasar dan tidak bisa menghargai kita. Entah itu karena kata-kata mereka atau sikap mereka terhadap kita. Bertemu dengan orang yang cenderung tidak bisa menghargai kita memang terkadang menjengkelkan. Orang yang tidak menghargai kita bahkan bisa memancing emosi kita. Kita jadi bertanya-tanya, bagaimana cara menghadapi orang-orang tersebut? Ada 6 cara menghadapi orang yang tidak bisa menghargai kita. Pertama, jangan terbawa perasaan. Mungkin orang tersebut tidak berniat menyinggung perasaan kita, tetapi karena ketidaktahuan mereka. Alih-alih kita langsung tersulut emosi, ada baiknya kita berhenti sejenak dan mulai mengedukasi mereka. Hal ini bisa meminimalisir perdebatan dan konflik antara kita dan dia. Selain itu, jangan biarkan kata-kata mereka kita masukkan ke hati kita. Agak susah untuk dilakukan memang, tetapi kita pasti bisa melewatinya. 2. Berpikir sebelum bertindak. Saat orang lain tidak menghargai kita, tentu itu memancing emosi kita. Tidak jarang kita ingin membalas perilaku mereka tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal ini bisa kita hindari agar tidak memunculkan sikap gegabah. Berpikir dahulu sebelum bertindak membuat kita memikirkan apakah tindakan yang akan kita lakukan akan berdampak buruk atau tidak bagi diri kita. Jangan terpancing emosi. Sebaiknya kita mundur sejenak dan mengatur nafas terlebih dahulu. Jangan sampai tindakan kita malah menjadi bumerang bagi kita. Yang ketiga, bicarakan masalah tersebut dengannya. Membicarakan masalah kita dengan dia bisa jadi salah satu cara yang dapat kita pilih. Kita bisa bertanya baik-baik kenapa dia melakukan itu kepada kita. Mendiskusikan masalah ini bisa meminimalisir terjadinya salah paham. Menanyakan secara baik-baik tentang masalah ini pun bisa membuatnya mulai terbuka dengan kita. Jika kita sudah memiliki alasannya, kita bisa mengevaluasi alasan dia tidak menghargai kita. 4. Membuat batasan dengan orang-orang tersebut. Jika kita sudah berusaha mencari jawaban dari mereka, namun tidak menemukannya, kita bisa berhenti berinteraksi dengan mereka. Sadari bahwa kita punya nilai dan harga diri yang terlalu mahal untuk orang-orang yang tidak menghargai kita. Mulai dengan berhenti bergaul dengan mereka dan temukan lingkaran pertemanan yang lebih baik. Dengan melakukan cara ini, kita bisa lebih mudah memilih mana orang yang patut kita pertahankan dan mana yang tidak. Demi kesehatan mental kita, memutuskan hubungan dengan beberapa orang memang terkadang diperlukan. 5. Balas dengan kebaikan. Kalau mereka berbuat hal yang kurang mengenakkan, kita tidak harus membalasnya dengan hal jahat juga. Malahan, kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Mungkin mereka sedang mengalami masalah pribadi, sehingga meluapkan emosinya kepada orang-orang di sekitarnya. Nyatanya, kita tidak benar-benar tahu tentang masalah seseorang. Mungkin cara yang satu ini tidak akan mudah, karena kita pasti akan terlanjur emosi dengan perlakuannya. Namun, tidak ada salahnya untuk dicoba. Dengan membalasnya dengan kebaikan, kita bisa belajar juga untuk memaafkan dan berdamai dengan situasi. 6. Tanyakan pada diri kita, apakah mereka pantas kita layani atau tidak? Tanyakan kepada diri kita, apakah kita perlu memberikan waktu dan energi kita yang berharga untuk melayani orang yang bahkan tidak menghargai kita.
Tidak setiap orang dan masalah layak dan perlu dilayani. Dengan memberikan ruang untuk melayaninya, kita malah bisa jadi memancing dia untuk terus-terusan meremehkan kita. Bukankah lebih baik mengabaikannya dan tetap terus menjalani kehidupan kita? Dengan seperti itu, kita tidak memberinya kesempatan untuk terus memperlakukan kita dengan buruk. Nah, saat kita bertemu dengan orang yang kurang bisa menghargai kita, jangan sampai sikap gegabah kita menghancurkan semuanya. Coba pikirkan dan pilih dari 6 cara di atas untuk dipraktekkan. Tetap semangat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.